Fenomena biaya sekolah swasta yang mahal. Bismillah, sharing kali ini seputar sekolah swasta yang biayanya Masya Allah. Ya, ini cukup mahal sebenarnya. Dan ketika saya survei di kota Bandung, ya, ini biaya sekolah swasta itu kurang lebih dari 10 juta sampai 50 juta. Nanti boleh ya sharing dari tempatnya ya Bunda, rentan biaya sekolah swasta berapa. Nah, di sini biaya masuk atau uang pangkal dan seterusnya kurang lebih ada yang mulai 10 juta sampai 50 juta, tergantung sekolahnya. Dan biaya pendaftaran ada yang mulai dari 300 sampai kurang lebih 650 ya, formulir pendaftaran. Dan juga ada SPP biasanya. SPP tiap bulan beda-beda. Ada yang 300, ada yang mungkin sampai 1 juta ya. Dan menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa biaya sekolah swasta mahal? Nah, mungkin kalau misalkan kita boleh sharing atau kita kaji gitu ya. Nah, ternyata dalam dunia pendidikan ini, sekolah itu seperti kendaraan, seperti sebuah lingkungan atau sebuah tempat yang sebenarnya tujuannya yaitu mencetak generasi yang mencerdaskan. Ada juga visi misi sekolahnya yang memiliki metode belajar yang baik, menawarkan tentang kedisiplinan, atau menawarkan tentang hafal Quran. Di sana ada fasilitas, ada perpustakaan, ada eskul. Nah, sehingga ternyata ketika ditelusuri, biaya ini sebenarnya menjadi bahan bakarnya. Bahan bakar yang sehingga kendaraan itu bisa maju. Nah, dengan mungkin biaya-biaya yang besar itu, maka biasanya seimbang dengan kualitas sekolah. Jadi kualitas sekolah ada mungkin yang 20 juta, yang 30 juta, atau mungkin seterusnya dengan biaya yang bisa dikatakan mahal, maka biasanya berbanding lurus dengan fasilitasnya, dengan kualitas gurunya, dengan kurikulum yang ditawarkan, dengan sistem ya pembelajarannya, baik mungkin gurunya lebih profesional, lebih berkualitas, atau jumlah guru dengan jumlah anak itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi misalkan ada 2 guru untuk 20 anak gitu kan. Jadi lebih bisa terkondisikan anak-anaknya. Jadi banyak hal yang menjadikan alasan sekolah itu mungkin menjadi mahal. Nah, Ibunda boleh sharing mengenai hal ini. Dan fenomena yang dikatakan sekolah swasta ini mahal, ternyata muridnya selalu banyak. Jadi tidak kekurangan murid gitu ya. Nah, kenapa? Karena fenomena masyarakat hari ini, walaupun dikatakan biayanya mahal, walaupun bisa dikatakan ya berbayar gitu ya, dibanding sekolah negeri, tapi banyak orang tua yang menyekolahkan ke sekolah swasta juga. Nah, di situ menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa dengan sekolah negeri? Lalu kenapa dengan sekolah-sekolah yang misalkan ada di sana? Apakah sekolah negeri tidak mampu menampung siswa yang akan masuk atau seperti apa? Ini menjadi pertanyaan juga dan boleh didiskusikan. Atau mungkin ada juga yang alasannya ya mungkin nggak semua sekolah negeri ya, tapi ada yang mungkin kualitas sekolah negeri dengan sekolah swasta tentu mungkin ada berbeda. Maka menjadi catatan penting juga bagi sekolah negeri yang harus bisa bersaing dengan sekolah swasta sehingga kepercayaan masyarakat ke sekolah negeri itu juga berbanding lurus dengan bagaimana sekolah swasta. Sehingga ada fenomena sekolah negeri nggak ada murid dan sekolah swasta banyak muridnya padahal berbayar. Ini harus menjadikan tentu bahan kajian ya bagi kita tentang pendidikan, dan salah satu yang harus diperbaiki yaitu tentang pendidikan. Maka katakanlah
ternyata di antara kita mau memasukkan ke sekolah swasta yang berbayar itu. Maka di sini harus kita lihat dulu tentang tujuan untuk masuk sekolah swasta. Jadi harus meluruskan niat dan diukur kemampuan. Sehingga bagaimana lurus niat ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena misalkan dengan fasilitas yang bagus, guru-guru yang hebat, tapi kalau niatnya bukan untuk belajar anak kita, niatnya bukan karena Allah, maka sulit anak kita pun untuk terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh diri kita, keluarga kita, atau tujuan dari sekolah itu sendiri. Maka dengan niat yang sudah baik, maka niatnya jadi ibadah. Walaupun mungkin yang bayarnya mahal, ada yang berusaha untuk bisa masuk ke sekolah swasta, untuk bisa di sekolah yang terbaik, maka yaitu mungkin bagaimana diukur dengan kemampuannya. Karena ada uang bulanannya, ini ada uang pokoknya. Maka penting untuk mungkin menabung, untuk menghindari gaya hidup yang berlebih atau yang konsumtif. Karena ada juga yang tujuan masuk ke swasta itu bukan karena gengsi, bukan karena gaya, tapi karena mengejar nilainya, mengejar apa yang ditawarkan oleh sekolah swasta itu. Jadi pengen misalkan anak hafal Quran, pengen misalkan membangun karakter yang baik atau adab yang baik, atau tentang kedisiplinan atau berbasis kepemimpinan, maka itu yang dituju bukan karena gengsinya, misalkan karena sekolah saya mahal dan seterusnya. Dan mungkin boleh jadi ada di antara kita atau ayah bunda yang kita pengen pendidikannya ideal, lalu misalkan tidak didapatkan di sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang biayanya cukup mahal, maka sebenarnya ada juga yang memutuskan untuk homeschooling. Nah, homeschooling ini sebenarnya bisa lebih terjangkau, cuman kurikulumnya saja yang harus disiapkan. Jadi kurikulum yang disiapkan dan orang tua harus terlibat, harus lebih ekstra dalam mengajarkannya, atau mungkin mendatangkan guru-guru yang untuk mengajarkan anak kita. Sehingga ada juga yang sekolah komunitas atau sekolah kejar paket gitu ya. Jadi dari kecil dia bisa akan menghafal Quran atau mengejar skill yang dia butuhkan. Lalu untuk sekolah formalnya mengejar paket, sehingga ada yang dia nggak sekolah SMA, dia karena fokus menghafal Quran nanti kejar paket, lalu dia bisa berangkat, ada yang ke Mesir, ada bisa nyari beasiswa untuk kuliah dan seterusnya. Jadi mungkin beasiswa atau pesantren ini pun menjadi salah satu jalan untuk anak kita belajar, karena banyak sebenarnya untuk tempat belajar. Yang pasti mau mahal ataupun murah, maka itu pun kembali kepada niat dan kerja keras, tawakal, dan minta pertolongan kepada Allah. Tentu mungkin ada perbedaan di setiap sekolah, di setiap lembaga, atau setiap bagaimana kurikulum, namun yang pasti bagaimanapun sekolahnya, maka itu bisa kembali kepada kita sebagai orang tua dan anak yang menjalaninya. Maka akan lebih baik ketika misalkan anak mendapatkan fasilitas dan juga berusaha untuk menjadi yang terbaik, belajar dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah ilmunya akan didapatkan. Maka kita minta pertolongan kepada Allah bagaimanapun perjalanannya, baik mungkin sekolah swasta, sekolah negeri, atau homeschooling, yang pasti mudah-mudahan anak keturunan kita mampu menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, generasi yang hebat, generasi yang kuat, yang selamat dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.